Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kitab tafsir Jami' al-Ahkam karya Al-Qurtubi guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi kitab tafsir klasik. Langsung saja ke dalam pembahasan. Imam Al-Qurtubi dalam menghasilkan karyanya, beliau menginginkan supaya orang yang membaca karyanya mampu membaca Al-Quran dengan baik dengan memahami maknanya secara mendalam, mengambil pelajaran dari setiap ayat. Mendasari dari keinginan tersebut, Imam Al-Qurtubi berusaha menguraikan segala keajaiban yang terdapat di dalam Al-Quran, terutama dari segi hukum syariat yang ada di dalamnya. Sistematika penulisan dalam kitab Jami' al-Ahkam adalah mushafi atau penyusunan tafsir berurutan sesuai urutan surat dalam mushaf Al-Quran, yaitu dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Sebelum memasuki penafsiran terhadap ayat Al-Quran, Al-Qurtubi memulai dengan sebuah mukadimah atau pengantar pembahasan. Dalam mukadimahnya, beliau memberi ulasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan cara berinteraksi dengan Al-Quran dan beberapa bab yang terkait dengan ilmu Al-Quran. Di antaranya, keistimewaan dan keutamaan Al-Quran, anjuran-anjuran di dalamnya, keutamaan orang yang belajar, membaca, mendengarkan, dan mengamalkannya. Selanjutnya, tata cara membaca Al-Quran, anjuran untuk mengajarkannya, dan peringatan untuk menjauhi sifat riya. Kemudian pembahasan tentang 7 huruf, sejarah pengumpulan Al-Quran, susunan surat dan ayat-ayatnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Setelah memberikan mukadimah, Al-Qurtubi memulai penafsiran ayat-ayat Al-Quran tertib sesuai dengan surat dan ayat dalam mushaf. Secara umum, beliau menafsirkan Al-Quran dengan menampilkan satu ayat atau lebih dalam sebuah pembahasan sesuai dengan urutan mushaf. Setelah itu, beliau menjelaskan secara rinci masalah-masalah yang terkait dengan pembahasan tersebut. Adapun gambaran umum dan langkah-langkah penafsiran Al-Qurtubi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyebutkan keutamaan atau keistimewaan surat Al-Quran yang akan dibahasnya. Langkah ini biasa dilakukan oleh Al-Qurtubi setiap memasuki surat-surat dalam Al-Quran. Dalam langkah ini, beliau juga membahas nama-nama surat tersebut, tentang turunnya, dan kajian hukum-hukum yang terdapat dalam ayat yang akan dibahas. Seperti halnya contoh di samping dari kitab tafsir tersebut, bab ini menjelaskan atau berbicara tentang keutamaan dan nama-nama surah Al-Fatihah. Yang kedua yaitu menyebutkan sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran karena ada sebab nuzulnya, dan membahas masalah hukum fikih yang berkaitan dengan surat tersebut. Seperti contoh di samping, bab tersebut berbicara tentang turunnya surat Al-Fatihah dan 20 masalah hukum fikih yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Yang ketiga yaitu mengulas kandungan-kandungan surat dalam berbagai aspek. Seperti halnya dalam kitab tafsir ini sudah dijelaskan seperti contoh di samping, bab tersebut mengulas kandungan-kandungan surat Al-Fatihah baik dari aspek pemanaan, qiraat, i'rab, dan keutamaan orang-orang yang memuji dengan 36 masalah. Oke, untuk selanjutnya yakni tentang metode dan corak penafsiran kitab Jami' al-Ahkam karya Al-Qurtubi. Metode yang digunakan dalam kitab Jami' al-Ahkam ini adalah metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dari berbagai aspek, baik dari aspek kebahasaan, kemudian aspek sains, aspek fikih, dan lain sebagainya. Kemudian untuk corak penafsiran kitab ini bila dicermati bahwa Al-Qurtubi ini banyak sekali mendiskusikan persoalan-persoalan fikih daripada persoalan yang lainnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa corak penafsiran kitab Jami' al-Ahkam ini adalah corak fikih.
Tuh. Kemudian kalau kita kategorikan bahwa Jami' al-Ahkam ini menggunakan metode bil ma'thur. Jadi tafsir bil ma'thur dengan riwayat. Dapat kita buktikan dalam contoh di samping, yakni tentang penafsiran basmalah. Beliau menafsirkan basmalah ini dia menyebutkan wa fiha thamanu wa usruna masalah. Di dalamnya ada 28 masalah. Ini menunjukkan bahwa dalam membahas basmalah saja beliau menjelaskan ada 28 masalah. Ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam penafsiran beliau yakni tahlili, menjelaskan dari berbagai aspek. Kemudian bil maksur, buktinya bahwa ia langsung lebih mendahulukan menyebutkan riwayat-riwayat terlebih dahulu, baik riwayat sahabat, hadis Nabi dan lain sebagainya. Kemudian setelah menyebutkan riwayat-riwayat tersebut, ia baru menyebutkan pendapat ia sendiri. Ini menunjukkan bahwa tafsir ini dikategorikan dengan bil ma'thur. Untuk corak fikih dibuktikan bahwa di bab basmalah ini dijelaskan hukum-hukum membaca basmalah. Apakah basmalah ini termasuk surat Al-Fatihah atau tidak? Kemudian apakah basmalah ini dibaca ketika sholat, baik secara jahar ataupun sir. Nah, ini menunjukkan bahwa corak penafsiran kitab ini yakni corak fikih. Untuk selanjutnya ini tentang kelebihan dan kekurangan kitab Jami' al-Ahkam. Nah, kelebihan kitab Jami' al-Ahkam ini, beliau tidak fanatik terhadap mazhabnya, yakni mazhab Maliki. Ketika menafsirkan, ketika menyimpulkan pendapat, ia tentu mentarjih pendapat yang menurut beliau paling kuat. Beliau juga menafsirkan ayat Al-Quran ini secara rinci, terutama dalam persoalan-persoalan fikih. Dapat kita buktikan bahwa dalam contoh di samping, ketika beliau menafsirkan basmalah, itu tentang hukum membaca basmalah ketika sholat, baik itu jahar ataupun sir, Imam Malik berpendapat bahwa membaca basmalah, tidak boleh membaca basmalah ketika sholat, baik itu dijaharkan ataupun disirkan. Tetapi beliau tidak berpendapat seperti itu. Beliau mentarjih pendapat yang menurut beliau baik, lebih baik. Seperti dalam pendapat qala salaitu khalafan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khalafa Abi Bakrin wa Umar falam asma'u ahadan minhum yajharu bismillahirrahmanirrahim. Artinya saya sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar dan Umar, dan kami tidak pernah mendengarkan salah satu dari mereka menjaharkan atau mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Qurtubi ini menjelaskan qultu hadza qaulul hasan. Kata Al-Qurtubi, ia berpendapat bahwa pendapat inilah yang paling hasan, jadi paling baik. Jadi menurut beliau boleh disunahkan membaca basmalah, akan tetapi secara sir. Kemudian kekurangan kitab Jami' al-Ahkam ini, pertama itu terkadang membahas masalah fikih, menampilkan cerita Israiliyat dan pembahasan yang tidak ada hubungannya dengan penafsiran ayat yang dibahasnya. Kemudian yang kedua yaitu terkadang Imam Al-Qurtubi menisbatkan sebuah pendapat bukan kepada pemilik pendapat tersebut. Kemudian yang ketiga, ada beberapa hadis yang dikutip oleh Al-Qurtubi dengan perawinya, tetapi terdapat kesalahan dalam penyebutan perawi hadis tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ada beberapa hadis yang dikutip oleh Al-Qurtubi, tetapi ia salah menisbatkan mukharrij dari beberapa hadis yang dikutipnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.